Hari ini saya akan coba untuk membuatkan kalian video tentang siapa sih sebenarnya Lo Kang Hong ya. Lo Kang Hong ini adalah seorang laki-laki yang lahir pada 20 Februari tahun 1959. Nah, kita lihat pada awal karir kerjanya, Lo Kang Hong ini adalah seorang banker. Dia juga mulai kuliah dalam jurusan sastra Inggris di Universitas Nasional Jakarta, sambil tetap bekerja sebagai pegawai tata usaha di PT Overseas Express Bank. Nah, pada tahun 1989, Lo Kang Hong menjadi investor. Nah, kalau kita lihat pada tahun 2012, publik dikagetkan bahwa ada seorang warga negara Indonesia yang memiliki aset berupa saham bernilai 2,5 triliun. Dia tuh selalu disebut-sebut oleh para pemain saham, entah itu trader atau investor. Nah, kali ini saya akan coba untuk mengenalkan ke kalian siapa sih Lo Kang Hong ya. Lo Kang Hong ini adalah salah satu investor saham yang memiliki aliran konservatif. Nah, ya sebenarnya itu cuma sebutan iseng-iseng aja sih. Aliran konservatif itu maksudnya adalah dia hanya terpaku kepada saham-saham yang ditemukan berdasarkan parameter-parameter tertentu. Misalnya price earning ratio-nya nggak lebih dari 5 kali, kemudian price to book value-nya nggak lebih dari 1 kali. Ya, hal seperti inilah yang dicari berupa saham-saham yang dicari oleh beliau. Sehingga Lo Kang Hong ini adalah menurut saya salah satu investor yang cukup sukses melakukan investasinya di bursa saham atau bursa efek di Indonesia sejak mungkin tahun 90-an atau tahun 80-an, saya lupa, tapi beliau pernah bercerita bahwa ketika pada tahun 96 pada saat itu beliau bekerja di salah satu bank sebagai banker. Beliau merekomendasikan kepada para nasabahnya untuk menabung, tapi beliau tidak ingin menabung karena ingin melipat gandakan uangnya di saham. Dan pada saat itu beliau bercerita bahwa pada tahun 1996 uang beliau itu semakin besar, dan beliau memecah uang itu kepada beberapa saham yang memiliki fundamental yang bagus dengan harga yang murah. Banyak sekali istilah-istilah atau quotes menarik ya dari Lo Kang Hong ini. Beliau sering bercerita tentang bagaimana caranya membeli saham kualitas Mercy dengan harga bajai atau harga Avanza. Itu artinya bahwa suatu perusahaan yang sangat-sangat bagus tetapi salah harga atau peminatnya sedikit dengan kualitas perusahaan yang sangat bagus. Nah, yang saya tunjukkan ke kalian ini adalah beberapa saham yang pernah dan sedang dimiliki oleh Lo Kang Hong. Saham-saham ini tuh memang kriterianya seperti yang saya ulas tadi. Dia memiliki PBV yang kurang dari 1 dan memiliki price earnings-nya nggak lebih dari 5. Kita ambil contoh PNLF. Nah, ini juga sudah saya buatkan videonya di video-video sebelumnya. PNLF ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, yang memiliki kualitas yang sangat bagus tapi salah harga, dengan market cap sebesar 5,76 triliun. Dan kalau kita lihat
dengan harga 180 perak ini, perusahaan ini menunjukkan kualitas yang sangat bagus dengan earning per shares-nya sangat jumbo ini. Kalau kita dibandingkan dengan saham-saham yang lain justru kalah jauh mereka ya. Kalau dibandingkan dengan kualitas yang dimiliki oleh perusahaan ini. Nah, kita cek di valuasinya. Jadi Lokeng Hon ini hanya dia berpikir konservatif, hanya memikirkan tentang menemukan saham yang valuasinya sangat murah. Justru dengan valuasi murah itu, dia bisa menentukan bahwa saham ini layak dibeli atau tidak. Nah, di sini PNLF ini PER-nya, price earning ratio-nya itu nggak lebih dari 5. Dan price to book value-nya kurang dari 1, yaitu 0,22. Nah, kalau kita lihat book value per shares-nya itu 802. Itu artinya kita sudah diskon sekitar 80% untuk membeli saham ini. Itu yang dimaksudkan oleh beliau bahwa kita harus membeli saham kualitas Mercy harga bajai. Kita cek lagi saham yang lain, misalnya BMTR. BMTR adalah salah satu perusahaan yang dimiliki oleh beliau dan diakumulasi oleh beliau. Nah, ini nih Lokeng Hon sebesar 6%, 6,24%. Kalau kita lihat perusahaan ini memang dimiliki oleh shareholders, masyarakat, dan MNC investasinya sangat stabil ya. Itu artinya memang cukup stabil. Nah, kita lihat valuasinya. Benar sekali, dia konsisten membeli saham-saham yang memiliki valuasi murah dengan parameter price earning-nya nggak lebih dari 5 dan price to book value-nya kurang dari 1. Itu artinya dia memiliki konsistensi untuk membeli saham-saham seperti ini. Setelah dia membeli saham ini, dia akan simpan. Selanjutnya GJTL. Kita lihat GJTL ini selama 5 tahun bagaimana pergerakannya. Ya, dengan market cap 2,56 triliun, kita lihat profilnya, financials-nya sangat bagus ya. Kita lihat profilnya. GJTL ini bergerak di bidang consumer cyclicals, automobiles and components, seperti ban dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ke depan, kita bakal melihat adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Tentu itu adalah probabilitas atau kemungkinan. Dan kita melihat ada mobil listrik dan lain sebagainya. Itu artinya ada asumsi bahwa ke depan daya beli masyarakat Indonesia itu sangat bagus di bidang otomobil sini atau di bidang mobil yang menggunakan ban. Nah, di sini ada pemilikan saham dari Dr. Andes Lokeng Hon sebesar 5% di GJTL. Kita lihat key statistiknya. Kita lihat valuasinya apakah murah. Nah, pada saham ini ada salah satu kriteria yang dipatahkan oleh Lokeng Hon, yaitu dia memiliki price to earn ratio-nya 13 kali. Tapi kita juga belum tahu kapan dia membeli saham ini, pada saat valuasi yang seberapa, kita nggak tahu. Siapa tahu dia membeli saham pada saat itu dengan valuasi kurang dari 5. Tapi pada saat ini valuasi dari GJTL sebesar 13%, 13 kali. Tapi ada satu konsistensi yang dilakukan oleh beliau, di mana PBV-nya itu tetap kurang dari 1 atau 0,36 kali. Itu artinya ada konsistensi dalam beliau untuk memiliki beberapa saham tertentu.
Terus beliau juga memiliki saham di Petrosi. Nah, kita lihat profilnya. Petrosi ini bergerak di bidang sektor energi atau pertambangan, di mana Lokeng Hong memiliki 15% dari saham ini. Itu artinya dia ada di urutan kedua pemilik saham mayoritas di perusahaan ini. Kita lihat key statistiknya. Waduh, internet kenapa nih? Nah, beliau ini memang sangat suka untuk mengakumulasi saham-saham yang membagikan dividen. Itu artinya perusahaan ini sangat pede bahwa pemasukannya itu sangat surplus, sehingga dia bisa membagikan dividen. Nah, kita lihat valuasinya apakah bagus. Lagi-lagi, valuasi yang ditentukan oleh Lokeng Hong memiliki konsistensi yang sangat tetap. Itu artinya Lokeng Hong memang membeli saham-saham yang memiliki valuasi yang murah. Itu artinya PBV-nya kurang dari 1 dan PER-nya nggak lebih dari 5. Di sini PER-nya 8 kali dan PBV-nya kurang dari 1. Tentu pada saat membeli ini kita tidak tahu apakah PER-nya pada saat itu kurang dari 5, dan tentunya mungkin beliau sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan dalam membeli saham ini. Oke, gitu aja. Ada beberapa saham-saham yang pernah atau sedang dimiliki Lokeng. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton. Salam garis keras, salam golek cuan.